Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman Islam sehingga kita dapat menikmati hidup ini, dan semoga menjadi hidup yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman kita. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Zuratul Nasin fil Wa'di wal Irsyad karya Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi. Kitab ini sebenarnya kitab yang mengandung banyak nasihat dan petunjuk. Mungkin banyak yang menukil dari ayat-ayat Al-Quran, meskipun ada beberapa hadis yang kualitas hadisnya masih lemah atau bisa cenderung ke maudhu, tetapi saya pilih yang berkaitan dengan Quran atau hadis sahih. Untuk kali ini kita akan membahas yaitu fi fadilati qiraatil Quran, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Fatir surat 35 ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan mendirikan sholat dan menafkahkan dari apa-apa yang rizki yang kami anugerahkan secara sembunyi atau terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi, agar supaya Allah mencukupkan pahala mereka dan menambah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah, innahu, sesungguhnya Allah, Dia Maha Pengampun dan Maha menerima syukur. Innal ladzina yatluna kitaballah yudawimuna qira'atahu au mutaba'atan ma fi hatta sharat simatan lahum wa unwanan. Yudawimun, mudawamah, dawam, mendawamkan, jadi dia terus menerus. Au mutaba'atan, atau berkelanjutan, yaitu apa? Qira'atahu, yaitu membacanya. Jadi misalkan dia rutin membaca setiap minggu, dia hafal Al-Quran, atau misalkan 2 minggu sekali dia khatam, itu namanya mudawamatan. Atau yudawimuna qira'atu au mutaba'atan ma fi hatta sharat simatan. Sorot simatan lahum wa unwanan, sebagai karakter atau dia menjadi bukti. Jadi dia terus menerus. Jadi kalau misalkan setiap bulan tanggal sekian, dia sudah ada buktinya. Jadi dia terus menerus melakukan itu. Lahum unwanan, dan sebagai tanda. Jadi menjadi bukti dan menjadi tanda. Wal muradu bi kitabillah Al-Quran. Jadi yang dimaksud kitab Allah itu adalah Al-Quran, kitab Allah Al-Quran. Au jinsu kutubillah, jadi jenis kitab-kitab Allah. Jadi kitab Allah itu yang kita harus imani ada 4, kitab Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran yang terakhir. Fayakunu tanan alal musaddiqin, dan ini sebagai penghargaan atau sanjungan kepada orang-orang yang meyakini minal umam ba'da ikhtisasi halil mukaddibin. Karena turunnya ayat ini, kitab ini sebenarnya turun kepada orang-orang yang memang mungkin kebanyakan mereka itu mukadzibin, orang-orang pembohong. Sehingga turunnya ayat ini, turunnya Al-Quran ini kepada orang-orang mungkin jahiliyah, atau di zaman dahulu itu keadaannya itu pembohong, al-mukadzibin. Jadi sebagai pengkhususan dan sebagai sanjungan bagi orang-orang yang percaya, yang musaddiq, orang yang membaca itu. Wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan kaifa anfaqu min ghairi qasdin ilaihima. Jadi maksudnya
orang yang menafkahkan itu bikosdin, yaitu dengan sengaja, bukan dengan tidak sengaja. Jadi yarjuna tijaratan. Jadi yang pertama yatluna kitaballah, aqamus shalah, kemudian anfaqu infak. Yang pertama itu membaca Al-Qur'an, kemudian mendirikan sholat dan berinfak. Mereka-mereka itu adalah yarjuna tijaratan. Jadi mereka-mereka yang melakukan dari yang disebutkan sebelumnya, yarjuna tijaratan, yaitu mereka mengharapkan perniagaan lan tabur yang tidak akan pernah rugi. Tahsilu thawabi bitaati, yaitu pencapaian pahala dengan taat, yaitu dengan apa? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, kemudian mendirikan sholat dan berinfak, baik secara sembunyi atau terang-terangan. Dan tahsilu thawabi bitta'ah, jadi pencapaian pahala itu dengan ketaatan. Wa huwa khabaru inna, jadi ini sebenarnya yarjuna tijaratan itu khobarnya inna. Lan tabur, lan taksud, jadi tidak rugi. Walan tahlak, dan tidak rusak bil khusron, yaitu tidak rusak karena mungkin khusron, merugi. Sifatun litijar, maka seperti orang yang melakukan ketiga tadi, yang pertama adalah baca Quran, mendirikan sholat, kemudian infak, mereka tidak akan rugi sama sekali dan tidak akan rusak. Lan taburos, sekali-kali tidak akan rugi dan tidak akan rusak. Liwafiyahum ujurahum illatun limadlulihi, jadi agar supaya Allah itu mencukupkan pahala mereka. Ini sebagai sebab. Jadi ketika orang sudah banyak membaca Al-Quran atau mendawamkan baca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat, kemudian berinfak, Allah akan memenuhi pahala mereka dan kemudian menambah dari karunia-Nya. Jadi menambah dari karunia. Innahu ghafurun syakur. Berarti potensi orang-orang yang melakukan ketiga kebaikan yang sebelumnya itu, kalaupun ada kesalahannya, Allah akan mengampuni. Dan ketika orang yang melakukan itu bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan menerima apa yang dia syukuri. Liyafiyahum ujurahum illatun limadun, ini adalah sebab yang menjadi dalil. Au yantafi'an hal kasat, yaitu meniadakan kerugian. Wa tanfuku indallah, dan laris. Lah, tanfuku itu laris ya. Atau misalkan banyak peminatnya di sisi Allah. Liyafiyahum binafaqiha ujur a'malihim, yaitu karena kelarisan, karena ketidakrugian apa yang dilakukan, yaitu apa? Dengan pahala apa yang mereka lakukan. Au limadlulin ma'adda min imtithalihim, jadi apa yang didalilkan itu yang sudah disiapkan dari perumpamaan-perumpamaan. Akibatu liyarjuna, ini adalah akibat kepada harapan mereka. Jadi ketika orang melakukan sering mendawamkan Al-Quran, kemudian mendirikan sholat, kemudian berinfak, mereka harapannya yarjuna tijar, mereka sebenarnya mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Ini akibatnya orang-orang yang melakukan, yang mengharapkan perniagaan yang tidak rugi, yaitu apa? Pemenuhan pahala mereka dan menambah karunia terhadap apa yang mereka lakukan. Dan kalaupun di tengah jalan mereka melakukan kesalahan, innahu ghafurun syakur, jadi Allah itu menerima, maha pengampun. Li furatatihim, yaitu maha pengampun terhadap perbuatan yang berlebihan. Syakur li ta'atihim, karena ketaatan mereka. Ai majazihim 'alaiha, atau pahala atau ganjaran atasnya. Wa huwa illatun li tawfiyah wa ziyadah, ini adalah sebagai sebab pemenuhan dan tambahan. Jadi pemenuhan pahala mereka dan tambahan karunia dari Allah. Au
huwa khabaru inna. Jadi seperti yang disebutkan illal ladzina yatluna tadi, inna sesungguhnya tadi. Wa yarjuna halun min wa anfaqu, itu sebagai hal dan atau keadaan, bentuk hal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah. Jadi dari Abu Hurairah dia mendengar, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yarju, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, falyukrim ahlallah, maka muliakan ahlun. Ahlun itu bisa diartikan keluarga. Jadi ini yang aneh, Allah mempunyai keluarga atau ahlun, atau bisa diistilahkan dia kekasih. Falyukrim ahlallah, maka muliakan keluarga Allah. Qila ya Rasulullah hal lillahi azza wa jalla ahlun. Jadi mereka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah Allah mempunyai keluarga? Qala na'am, ya. Jadi Rasulullah menjawab ya. Qila man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Jadi keluarga Allah, kekasih Allah di dunia adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Ala man akramahum faqad akramahullah wa atahul jannah. Barang siapa yang memuliakan mereka atau orang yang membaca Al-Qur'an, maka Allah akan memuliakannya dan akan memberikan surga. Wa man ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahun nar. Barang siapa yang menghinakan mereka, Allah akan hinakan dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya Abu Hurairah, ma indallah ahadun akramu min hamilil Qur'an. Wahai Abu Hurairah, tidakkah di sisi Allah tidak ada seorang pun di sisi Allah yang lebih mulia dari hamilul Quran. Hamilul Quran itu bisa diartikan penghafal Al-Quran atau orang yang membawa Quran. Dia orang yang sering membaca Al-Quran. Hamilul Quran, jadi orang yang menghafal Al-Quran itu sudah otomatis sering membaca. Dia sering membawa Quran agar hafalannya tidak hilang. Hamil atau orang yang sering melakukan, mendawamkan. Jadi tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari penghafal atau orang yang sering melakukan atau orang yang sering membaca Al-Quran. Ala wa inna hamilal Quran indallah akramu min kulli ahad. Bahwa sesungguhnya orang yang sering membaca Al-Quran itu adalah orang yang mulia. Illal anbiya, yaitu setelah para nabi. Wan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dzata yaumin. Jadi dari Anas bin Malik suatu hari, ala a'lamukum bi afdal ummati yaumil qiyamah. Jadi tidakkah kalian lebih mengetahui siapa mereka dari umatku yang paling punya keutamaan pada hari kiamat? Qalu, mereka menjawab para sahabat, tidak ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Qala alladzina yaqra'una al-Qur'an. Mereka adalah orang yang membaca Al-Quran. Jadi yang paling punya keutamaan itu orang yang membaca Al-Quran. Wa an Ali karramallahu wajhah annahu qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah qala kuntu jalisan ma'an Nabi alaihi salatu wassalam. Saya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jama'atin. Jadi duduk bersama sahabat minas sahabati radhiyallahu anhu. Ata rajulun minal badiyati. Jadi ketika saya duduk bersama para sahabat bersama Rasulullah, suatu ketika datang seorang dari jauh, minal badiyah. Badiyah itu bisa artinya Baduy, orang Baduy yang sering pindah-pindah, atau badiyah orang yang jauh, datang dari jauh. Faqala alaika salam ya Rasulullah.
Jadi mengucapkan salam dia. Wa alaikum ya jami'al julusi, dan mengucapkan salam kepada para sahabat yang duduk bersama Rasulullah SAW. Tsumma qala i'lamu anna Allah Ta'ala qad farada alaina khamsa shalawatin. Ketahuilah sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita lima sholat fardu. Wa qad ibtalaina bidunya, dan ketika kita melaksanakan sholat fardu kita diuji oleh kesibukan dunia. Ibtalaina bidunya wa ahwaliha, dan keruwetan-keruwetannya dan kesulitan-kesulitannya. Fa wahaqqa ya Rasulullah man nusalli rak'atan wahidatan illa wa ashghaluha dakhilatun fiha. Bahkan kita sholat satu rakaat pun urusan dunia masuk ke sholat kita. Kita dalam kondisi sholat masih disibukkan oleh ashghalud dunya, oleh kesibukan dunia, dan kesibukan dunia itu masuk ke dalam sholat kita meskipun kita sholatnya hanya satu rakaat saja. Fa kaifa yataqabbalu Allah wa hiya mukhtalitatun bi ashghalid dunya. Bagaimana Allah menerima ketika urusan dunia itu bercampur, atau sholat kita itu dicampuri oleh ashghalud dunya, dengan urusan-urusan dunia, urusan kesibukan-kesibukan dunia. Faqala Ali karramallahu wajhah. Jadi akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, hadhihi sholatun la yaqbaluha Allah Ta'ala wa la yanzuru ilaiha. Masa iya orang sholat itu tidak diterima Allah, dan Allah tidak melihat sholat yang disibukkan dengan urusan dunia. Faqala alaihi salatu wassalam. Jadi ketika sahabat Ali bin Abi Thalib dia tidak percaya bahwasanya sholat itu bisa disibukkan dengan urusan dunia. Jadi wahal tabdilu ya Ali, apakah engkau mampu wahai Ali sholat khusyuk 2 rakaat? Wahal tabdilu ya Ali an tusalli raka'ataini, apakah engkau mampu wahai Ali bin Abi Thalib sholat 2 rakaat khalisan lillah, yaitu khusyuk ikhlas karena Allah, min kulli hamlin wa syuglin wa waswasatin. Engkau bisa nggak sholat 2 rakaat karena Allah, yang di dalam sholat itu kamu khusyuk, tidak punya keinginan, tidak punya pikiran sibuk urusan dunia atau gangguan. Kalau engkau bisa, wa ana utika burdati, kalau engkau bisa akan aku kasih selimutku. Jadi kayak Allah memberikan ketika sahabat Ali bin Abi Thalib bisa sholat khusyuk, akan memberikan burdah. Burdah itu selimut atau kain yang dipakaikan seperti baju. Burdati Syamiyah, yaitu burdah yang berasal dari Syam. Faqala Ali ana aqdir. Jadi sahabat Ali menjawab, saya bisa ya Allah, saya mampu wahai Rasulullah. Ana aqdir ala dalika, saya mampu sholat 2 rakaat secara khusyuk. Akhirnya sahabat Ali faqama Ali min baini sahihnya bangun, wa asbagul wudu, ambil wudu, wa qama li sahihnya sholat, wa nawali, akhirnya berniat sholat khalisan bi qalbin, dengan ikhlas, dengan khusyuk, wa raka'ar rak'ah al-ula, akhirnya apa? Sholat di rakaat yang pertama, thumma dakhala fi tsaniyati. Jadi rakaat pertama masih khusyuk dia. Sahabat Ali itu masih khusyuk. Kemudian masuk ke rakaat yang kedua. Falamma raka'a qama muntasiban ala qadami wa qala sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika masuk pada rakaat kedua dan sami Allahu liman hamidah, wa dzakara fi qalbi, Ali bin Abi Thalib itu ingat di dalam hatinya, lau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'tinil burdah al-qutwaniyah lakana khairan min tilka syamiyah. Jadi di rakaat yang kedua terdetik di hati Ali, seandainya Rasulullah itu memberikan burdahnya, burdah qutwaniyah, itu lebih baik dibandingkan burdah yang berasal dari Syam. Jadi pada rakaat yang kedua, thumma sajada wa tasyahhada wa sallama faqala alaihi salatu wasallam. Jadi selesai ya tasyahud, salam. Akhirnya Rasulullah bertanya, mata qulu ya Abul Hasan, apa yang kalian pikirkan pada rakaat kedua wahai ayahnya Hasan, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Faqala, jadi Ali menjawab, wa haqquka ya Rasulullah,
demi hakmu wahai Rasulullah, inni sholaitu rok'ah al-ula khalian min kulli hamlin wa waswasatin. Sesungguhnya aku sholat di rakaat pertama itu khalian, kosong dari keinginan, kosong dari gangguan. Berarti rakaat pertama khusyuk. Tsumma sholaitu rok'ah tsaniyah. Kemudian aku sholat. Jadi setelah itu aku sholat, melanjutkan sholat pada rakaat yang kedua. Fadzakartu fi nafsi, dan aku berpikir, aku terdetik di dalam hatiku, wa qultu law kunta tu'tini burdatakal khutwaniyah lakanat khairan li min tilka syamiyah. Jadi seandainya engkau Rasulullah, jadi ini pada rakaat kedua terdetik di hati Ali bin Abi Thalib, seandainya engkau Rasulullah memberikan burdah khutwaniyah, itu lebih baik dibandingkan memberikan apa? Burdah asyamiyah. Wa haqquka ya Rasulullah la yaqdiru ahad ayyusalli rak'ataini khalisan lillah. Akhirnya Ali menyadari sesungguhnya orang itu tidak mampu khusyuk atau khalisan, ikhlas karena Allah dari mulai takbir sampai salam. Enggak ada seorang pun khalisan lillah, hanya untuk Allah. Faqala alaihi salatu wassalam. Jadi setelah itu Rasulullah bersabda, "Shallu fardhakum wa la tatakallamu fi sholatikum." Salatlah kalian salat fardu dan janganlah berbicara di dalam salat kalian. Fa inna Allah Ta'ala la yaqbalu sholatan masyiyatan bi asyrul dunya. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat yang rusak. Kenapa rusak? Rusak karena sibuk memikirkan apa? Dia diganggu oleh asyrul dunya, kesibukan dunia. Walakin shollu wastaghfiru rabbakum ba'da sholatikum. Tetapi sholatlah dan mintalah ampun kepada Tuhan kalian setelah sholat kalian. Meskipun kita belum bisa khusyuk, paling tidak jangan berbicara di dalam sholat. Jadi kenapa tetap diterima sholatnya? Kenapa diterima? Karena ketika setelah sholat pasti kita akan meminta ampun kepada Allah. Jadi ketika kita tidak bisa khusyuk setelah salam, shollu, tetaplah sholat kalian. Wastaghfir, jadi beristighfarlah, memintalah ampun. Jadi memintalah ampun kepada Tuhan kalian setelah kalian sholat. Jadi tetap diterima sholatnya. Yang berkurang adalah kualitas sholatnya, tetapi sholatnya tetap diterima. Nah ini paling tidak berbicara di dalam sholat. Jadi kalau misalkan sholatnya masih belum khusyuk, jadi setelah itu kita meminta ampun, sholat tetap jalan, takbir, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, kemudian meminta ampun. Astagfirullahaladzim. Jadi astagfirullahaladzim itu juga meminta ampun terhadap kesalahan atau mungkin kita belum khusyuk dalam sholat. Apakah kita harus sholat meskipun kita masih belum khusyuk? Tetap harus sholat. Jadi jangan menunggu khusyuk. Jadi ketika masih belum khusyuk ya tetap bisa beristighfar. Jadi setelah salam kita bisa beristighfar atau meminta ampun kepada Allah. Ma min abdin wala ummatin shalla sholatal mafruḍah illa kana tahta dhillin tilka sholat. Sesungguhnya tidak ada seorang hamba atau umat Rasulullah SAW yang sholat mafruḍah, yang sholat 5 waktu, kecuali sholatnya itu menjadi naungan bagi dia. Kecuali sholatnya itu menjadi naungan bagi dia. Jadi orang yang sholat itu yang menaungi dia, yang melindungi dia adalah sholatnya. Di dalam riwayat kitab ini, sami'tu lailata asra bil haq yaqul. Jadi Rasulullah SAW mendengar ketika malam Isra, ya Muhammad, mur ummataka, wahai Muhammad, suruhlah umatmu ayyukrimu salatatan. Jadi suruhlah umatmu untuk memuliakan 3 orang. Yang pertama, al-walid, yaitu ayahmu, ayah, seorang ayah, bapak. Kemudian yang kedua, wal alim, orang yang alim. Dan yang ketiga adalah hamilul Quran, yaitu orang yang sering membaca Quran. Berarti Allah menyuruh untuk menghormati, memuliakan ayah, orang alim, dan orang yang sering membaca Quran. Ya Muhammad, hadzirhum min ayyadhubuhum au yuhinuhum. Jadi ingatkan umatmu itu, umatmu itu
jangan sampai marah kepada ketiga orang itu atau menghinakan mereka. Fa inna ghadabi yashtaddu ala man yaghdabu. Kalau mereka melakukan itu, mereka marah kepada mereka, orang yang membaca Al-Quran atau orang alim atau seorang ayah, maka kemarahanku akan meningkat, yashtaddu ala man yaghdabu, kepada orang-orang yang memarahi mereka. Ya Muhammad, ahlul Quran hum ahli. Wahai Muhammad, ahlul Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, mereka adalah ahli keluargaku. Ja'altuhum indakum, aku membuat mereka itu di sisi kalian. Maksudnya yang menjadikan itu Allah. Allah menjadikan mereka di dunia, fid dunya ikraman li ahli, jadi untuk dihormati, untuk menghormati mereka. Walaula kaunul Quran mahfudun fi suduri, karena sesungguhnya Quran itu terjaga di hati-hati mereka, di hati-hati orang yang menghafal itu, atau di hati-hati orang yang sering membaca itu. Fi sudurihim, di dada mereka. La halakatid dunya, maka sungguh dunia itu akan hancur. Waman 'alaiha, dan orang-orang yang di atasnya. Jadi kalau Quran itu sebenarnya dijaga di dada mereka, dan bahkan menghindari dunia itu rusak dan hancur, dan orang-orang di atas dunia itu terhindar dari kehancuran ketika kita menghormati atau memuliakan orang yang membaca Al-Quran. Ya Muhammad, hamalatul Quran la yu'adzabuna wa la yuhasabun. Orang yang sering membaca Al-Quran itu tidak diazab dan tidak dihisab yaumul kiamat, yaitu pada hari kiamat. Ya Muhammad, hamilul Quran idza mata tabki alaihi samawati wa ardi. Wahai Muhammad, orang yang sering membaca Al-Quran itu ketika mati, maka menangislah langit dan bumi dan malaikat-malaikatku. Ya Muhammad, innal jannata tashtaqu ila thalatha. Wahai Muhammad, sesungguhnya surga itu rindu kepada orang tiga. Yang pertama anta, yaitu engkau wahai Rasul. Jadi surga rindu kepada engkau. Wa sahibaika, dan dua sahabatmu wahai Rasulullah. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Wa hamil, yang ketiga adalah hamilul Quran, orang yang sering membaca Al-Quran. Itu berarti surga merindukan ketiga orang itu. Berarti kalau kita sering membaca Al-Quran, kita masuk ke jenis yang ketiga, hamilul Quran. Syukur kita bisa sedikit-sedikit menghafal Al-Quran. Amin. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rawahu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala alaihi salatu wasalam, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, maka kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim, alif lam mim harfun, walakin aqulu alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yasin berapa huruf? Dua ya. Alif lam mim berapa huruf? Tiga. Jadi yang dihitung kalau satu huruf alif, dia dilipat gandakan 10 kebaikan. Nanti kalau membaca surat Falaq tinggal menghitung sendiri. Jadi tinggal dikali 10. Jadi bukan la walakin aqulu alifun harfun, tetapi aku mengatakan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, yasin ya satu huruf, mim satu huruf. Jadi bukan alif lam mim itu satu huruf. Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti berapa? 30 kebaikan. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.